Saudari-saudara ibu bapak yang terkasih, beberapa 2007 ya, sekitar hampir 20 tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu saya pernah bertemu dengan seorang Katolik Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat. Waktu itu saya kebetulan ada di Washington DC, lalu kami kenalan lewat waktu itu masih Yahoo Messenger, belum ada WhatsApp. Dari perkenalan lewat Yahoo Messenger, saya bertemu dengan orang Katolik Indonesia tersebut dan berbicara. Kami keluar makan-makan sedikit sambil berbicara dan termasuk akhirnya menyinggung tentang keluarganya. Lalu dia katakan satu hal yang menarik perhatian saya. Anaknya itu lahir di Amerika Serikat juga, besar di sana. Tapi dia sebenarnya asli orang Jakarta yang kemudian pindah ke Amerika Serikat. Dia katakan, saya sekarang agak takut dengan anak saya. Takut kenapa? Saya bilang, saya takut bahwa dia tidak mengerti sebenarnya iman kekatolikannya dengan baik. Kenapa? Waktu Natal kemarin, saya pernah tanya kepada dia, apa itu Natal? Anak saya menjawab, Sinterklaas, atau kata orang Amerika, Santa Claus. Kado, makan, pakaian baru. Tidak ada bayangan sama sekali untuk anak-anak zaman kami atau anak-anak generasi muda, terutama di daerah barat sana, Natal ada hubungan dengan Yesus, sama sekali tidak. Natal adalah Sinterklaas, Santa Claus, topi, kado, pakaian, dan makanan. Jalan-jalan, piknik. Dan memang kita lihat, kalau saudara-saudari perhatikan, ibu bapak perhatikan, film-film tentang Natal yang diproduksi oleh Hollywood atau Netflix sekarang mungkin, praktisnya hampir tidak ada bicara tentang kelahiran Yesus. Bicara tentang naik kereta, terbang dengan apa namanya itu, rusa yang bertanduk kan itu. Lalu pakaian orang tua, jenggot putih, badan gemuk, dengan pakaian bulu-bulu dan membagi kado. Lihat saja di mal-mal, di pernik-pernik Natal yang kita jumpai di berbagai toko, di mal, di supermarket, bicara tentang itu. Sinterklaas, Santa Claus, hadiah, hampir tidak ada bicara tentang Yesus sama sekali. Dan ini yang pelan-pelan mengubah, menutup makna perayaan Natal yang sebenarnya yang mau kita rayakan. Natal bukan soal Sinterklaas atau Santa Claus. Bukan soal topi Natal atau pakai topi yang bertanduk itu dengan klip-klip. Atau kado-kado. Atau pakaian baru. Natal adalah kelahiran. Kata Natal sendiri adalah natalis, natalis adalah kelahiran. Bukan kelahiran kado. Bukan kelahiran pakaian baru. Tapi kelahiran seorang anak Allah. Dalam bacaan ini tadi katakan, pada mulanya adalah firman, sabda Allah. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia yang semula berada bersama dengan Allah, yang mencipta bersama dengan Allah, yang mempunyai kekuasaan seperti Allah,
telah datang ke dalam dunia dan ia, dikatakan sini, telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Jadi kemuliaan yang kita lihat bukan kemuliaan berapa banyak kado yang saya dapat, berapa bagus pakaian baru saya, berapa banyak makanan yang tersedia di meja makan saya, tapi kemuliaan dari anak Allah yang bersedia merendahkan dirinya, hadir sebagai manusia yang walaupun mencipta bersama dengan Allah. Karena dia adalah Allah sendiri juga. Anak Allah. Yang maha tinggi. Hadir sebagai manusia yang sangat lemah, bayi, di kandang, tidak diliput oleh berbagai mass media, tidak disorot oleh lampu-lampu media sosial dan televisi. Walaupun dia yang maha tinggi ya, beda dengan kita sekarang kan. Kalau orang berkuasa sedikit, orang punya pangkat sedikit, orang punya kekuasaan, kekayaan, wih, semua sorotan kepada mereka kan itu. Ini tidak. Allah menjadi manusia, bahkan dia diwartakan bukan melalui dunia media sosial dan televisi dan koran-koran. Ia diwartakan kepada pertama-tama gembala-gembala. Dan gembala-gembala pada zaman itu adalah kelas 2. Pinggiran. Orang pinggiran yang tidak punya status sosial dalam kehidupan masyarakat. Untuk kita mungkin pemulung lah jenis itu. Mereka yang tinggal, mungkin rumahnya pun tidak ada, tinggal bersama dengan domba, kambing yang mereka gembalakan bersama. Dan inilah kelahiran yang dirayakan oleh gereja, oleh kita seharusnya. Jadi kelahiran seorang juru selamat, kelahiran hadiah dari Allah kepada kita yang maha besar. Allah yang maha tinggi menghadiahkan kado yang luar biasa yang tak terulang sekali, hanya sekali untuk seumur hidup dalam sejarah dunia. Anak Allah menjadi manusia. Lemah tetapi maha kuat. Dalam kesunyian, tetapi dirayakan oleh para malaikat. Yang mengubah kegelapan malam menjadi terang. Maka disimbolkan dengan bintang. Yang menuntun perjalanan orang-orang Majus ke dunia, ke madhab Yesus. Dalam perayaan tadi orang Majusnya diadaptasi kan itu. Kan seperti Maskar, Gilbert Kasar, orang-orang Timur Tengah, orang Majusnya jadi daerah kita ini, Dayak, Tionghoa dan Jawa. Tambahkan lagi yang lain-lain, Flores juga di situ bisa masukkan. Jadi kita lihat bagaimana sungguh-sungguh Allah mengubah sejarah manusia. Manusia tidak akan pernah sama lagi. Sabda telah menjadi daging. Kata-kata menjadi tindakan. Firman menjadi manusia. Maka dalam bacaan pertama dikatakan dari Nabi Yesaya, betapa indahnya mendengarkan kabar gembira datang yang dibawa dari puncak gunung. Puncak gunung melambangkan tempat tinggi, tempat Allah, tempat luhur. Allahmu meraja. Siapa Allah yang meraja? Inilah Raja Damai. Yang membawa kepada kita Allah Bapa sebagai Raja kita. Dan karena itu kita sungguh-sungguh mau bersuka cita bukan karena saya hari ini mendapat banyak kado, atau hari ini saya diundang makan banyak oleh teman-teman saya, atau pakaian saya ini baru sekali. Tapi saya bergembira, kita bergembira, karena pada hari ini kita kembali mengingat kembali betapa Allah mengasihi kita sampai mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dalam bacaan kedua tadi katakan Allah telah berbicara begitu banyak
melalui para nabi. Tetapi puncaknya sekarang Allah mengutus Yesus kepada kita sebagai puncak penyelamatan kita, yang mengubah seluruh sejarah hidup manusia, yang tidak pernah akan sama lagi. Inilah sumber sukacita yang kita rayakan. Inilah sumber kebahagiaan yang kita pestakan pada hari ini. Nah, kalau begitu, kita mengingat kembali Natal harusnya melahirkan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Natal adalah kelahiran. Maka seharusnya juga kita melahirkan sesuatu yang baru bagi Tuhan. Menyadarkan kita bahwa mungkin hidup kita yang lama harus diperbarui lagi. Melalui pertobatan kita pertama-tama. Dan memberikan kepada Allah kado yang baru. Sesuai dengan apa yang diharapkan Tuhan dari anak-anaknya. Allah merajai hidup kita. Tuhan merajai hati kita. Maka kita sebagai anak-anak Allah, saudara-saudari Yesus Kristus, juga mengubah hidup kita yang mungkin diliputi kegelapan yang kadang-kadang menghantui kita, menjadi terang dan cahaya yang menyinari bukan hanya hidup kita tetapi juga hidup orang lain. Karena Kristus telah hadir sebagai terang dan cahaya. Kita telah dipenuhi oleh anugerah demi anugerah oleh Allah. Maka kalau kita tidak lagi memikirkan pakaian baru yang di luar yang bisa dilepas, maka kita lebih menekankan pakaian yang di dalam, yang dalam isi hati kita. Pakaian baru bisa lapuk, bisa rusak, tapi hati kita tetap ada bersama dengan kita, yang di dalam ini, selama kita masih hidup. Kita mempersembahkan hati yang penuh damai kepada Tuhan. Kita mempersembahkan hati yang penuh kasih pada Allah dan sesama. Kita mengubah hati kita yang sering emosi dan dendam ini menjadi hati yang penuh pengertian dan pemaaf, untuk hidup bersama dengan saudara-saudari dan sesama kita. Kita tidak lagi memperhatikan terlalu banyak soal makanan pesta, yang justru kadang-kadang bisa merusak kesehatan kita. Tapi kita memperhatikan terutama makanan rohani yang justru menyuburkan dan menyehatkan kita. Makanan rohani yang kita terima melalui perayaan Ekaristi, yang kita terima karena kasih Tuhan kepada kita, korban Tuhan bagi kita, yang membuat kita juga berani berkorban dan mengasihi orang lain dengan lebih baik. Inilah makanan rohani Natal yang harusnya membuat kita semakin kuat, semakin teguh untuk menghadapi berbagai tantangan dan godaan zaman kita. Kita tidak memikirkan lagi berapa banyak kado yang saya terima hari ini, berapa mahal kado yang diberikan orang lain kepada saya. Tapi kita mencoba berpikir, apa kado yang terbaik dari saya untuk yang berulang tahun hari ini? Apakah kita mempersembahkan hidup kita sebagai kado yang berharga untuk Tuhan, yang adalah kado termahal dari Allah bagi manusia? Termahal karena kado ini nanti akan memberikan nyawanya sendiri bagi keselamatan kita di atas kayu salib. Apakah hidup kita adalah sungguh kado yang berharga, yang layak untuk menjawab dan membalas kado dari Allah yang ada di sini dan yang kita terus-menerus rayakan setiap hari dalam perjamuan Ekaristi. Selamat Natal,
Ibu bapa dan saudara-saudari sekalian, Tuhan memberkati.